diceritakan dalam sebuah kisah dari Al-Allamah Asy-Syaikh Ibn Atha As-Sakandari. Suatu hari beliau ini merasakan sumpek, merasa sumpek, ada masalah yang beliau hadapi sehingga merasa sumpek. Kemudian karena sumpek akhirnya beliau mendatangi gurunya untuk minta solusi atau jalan keluar dan juga sebagai hiburan agar sumpeknya ini hilang. Nah, ini beliau bercerita ketika beliau sampai ke gurunya, beliau pun mengucapkan salam, dijawab oleh gurunya. Nah, setelah masuk beliau berkata kepada gurunya, yang pertama kali beliau katakan adalah setelah mengucapkan salam, ya Sayyidi, ana wallahi uhibbuka, wahai tuanku, wahai guruku, demi Allah aku mencintai. Jawaban gurunya adalah Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah. Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi. Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi menjawab, ahabbakallah kama ahabbtani. Semoga Allah juga mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku. Nah, setelah mendengar jawaban gurunya, Syekh Ibn Atha As-Sakandari mulai bercerita tentang masalah yang sedang ia hadapi, kesumpekan yang ia hadapi. Setelah ia cerita, gurunya berkata, qala Syekh Abul Abbas Al-Mursi, awqatul abdi arba'atun la khamisalaha. Awqatul abdi arba'atun la khamisalaha. Waktu hamba itu ada 4 dan tidak ada kelimanya. Artinya dalam sehari semalam, dalam 24 jam, waktu yang dilewati hamba itu antara 4 keadaan ini, tidak ada kelimanya. Awqatul abdi arba'atun la. Al-awwal waqtun fit ta'ati wa waqtun fil ma'siyati wa waqtun fil ni'mati wa waqtun fil musibati. Ini 4 waktu ini. Waktu ketika berbuat taat, waktu ketika maksiat, waktu ketika mendapat nikmat, dan waktu ketika sedang diuji, mendapat musibah. Kemudian in kunta fi ni'matin fa muqtadallahi minka, fa muqtadal haqqi minka asyuk. In kunta fi ni'matin berarti. In kunta fi ta'atin apa fi ni'matin? Fi ni'matin. In kunta fi ni'matin fa muqtadal haqqi minka asyukru. Jika engkau sedang berada dalam nikmat, maka yang dituntut oleh Allah darimu adalah syukur. Nah, karena dengan syukur itu Allah akan menjaga nikmat yang telah dianugerahkannya kepadamu. Bahkan Allah SWT akan menambahkan nikmat tersebut dengan nikmat yang lebih banyak lagi, sebagaimana firman Allah yang sudah masyhur, yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah pada kalian. Kemudian kebalikannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azab itu sangat pedih. Nah, ini kalau engkau berada pada waktu nikmat, sedang diberi nikmat oleh Allah, maka yang dituntut oleh Allah adalah bersyukur. Wa in kunta fi musibatin, dan jika engkau sedang berada dalam musibah,
Famuqtadal haqqi minka as-sabr. Yang dituntut oleh Allah darimu adalah sabar. Ya. Nah, ketika engkau sedang diuji oleh Allah, sedang berada dalam musibah, maka hendaklah engkau bersabar ya, menghadapi musibah tersebut. Wa in kunta fi ni'matin fi ta'ati. Nah, ketika engkau sedang berbuat taat, ya, diberikan kekuatan taufik oleh Allah SWT untuk berbuat taat, fa muqtadal haqqi minka syuhudu minnatihi alaika. Syuhudu minnatihi alaik, menyaksikan pemberian Allah atasmu. Nah, ketika engkau sedang berbuat taat, diberikan kekuatan taufik oleh Allah untuk berbuat taat, maka hendaklah engkau, yang dituntut oleh Allah darimu, hendaklah engkau menyaksikan bahwasanya perbuatan taat yang kamu lakukan itu karena kekuatan yang diberikan oleh Allah. Pemberian Allah, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kekuatanmu. Kamu bisa bangun malam, kamu bisa istiqomah berzikir, kamu bisa istiqomah sholat jamaah, itu karena anugerah pemberian Allah padamu. Harus menyaksikan dalam hatimu bahwasanya itu adalah pemberian Allah ketika engkau sedang dalam berbuat taat. Wa in kunta fi maksiatin, dan jika engkau sedang berada dalam maksiat, namanya manusia kan tidak lepas dari dosa. Terkadang kita terjerumus dalam maksiat. Nah, apa yang dituntut oleh Allah? Famuqtadal haqqi minka al-istighfar awit taubah, adalah istighfar atau bertobat. Yang dituntut oleh Allah kepadamu ketika engkau sedang bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, nah, maka hendaklah kamu beristighfar dan taubat kepada Allah. Ini 4 keadaan ini akan dilewati oleh hamba. Setiap hamba akan mengalami keempat keadaan ini, ya. Kecuali ya, hamba-hamba yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka dia akan hanya 3 keadaan saja. Nah, terkadang dia dapat nikmat, terkadang dapat musibah, terkadang dia itu diberi kekuatan untuk berbuat taat, dan terkadang dia diberikan dicoba oleh Allah untuk maksiat. Kecuali orang yang sudah mencapai derajat qutbaniyah muqarrabin, ini waktu-waktunya hanya taat saja, hanya taat, tidak ada maksiatnya. Nah, kalau sudah sampai pada makam tersebut, itu orang yang sudah benar-benar kuat hatinya, nafsunya sudah terkendali. Jadi tidak ada bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan hawa nafsu, tidak ada. Yang ada hanya bisikan ilahiyah sama bisikan malaikat saja. Jadi ucapannya, perbuatannya, semua anggota tubuhnya hanya melakukan kebaikan, tidak ada dosa. Itu kalau orang yang sudah mencapai makam muqarrabin, makam kutub, wali yang tinggi. Tapi kalau orang-orang seperti kita, orang-orang awam ini masih ada bisikan setan, bisikan nafsu itu masih senantiasa membisiki hati kita dan masuk pada akal pikiran kita. Jadi keempat hal tadi, ketika kita mengalami salah satunya, maka ada solusinya tadi. Ketika berada dalam nikmat, maka bersyukur. Ketika sedang dicoba, diuji, sabar, jangan ngeluh, jangan gelisah. Nah, karena itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diberi kekuatan untuk berbuat taat, maka saksikan bahwasanya itu adalah pemberian Allah. Dan ketika kita sedang terjerumus dalam dosa, maksiat, maka hendaklah segera kembali kepada Allah dengan istighfar. Selalu beristighfar dan bertobat. Ini waktu. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala.